Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alda dengan NPM 2104-12001 dari Fakultas Ilmu Sosial dengan prodi akuntansi di Universitas Islam Kuantan Singuni tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya diberi tugas membuat video tentang proposal penelitian mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak L. Dipama Kesambamula SPD MPD. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir dan mahasiswa yang telah sempat hadir dalam sidang proposal penelitian pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan judul proposal penelitian tentang potensi pasar tradisional untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam ruang lingkup Islam. Kasus studi ini berada pada pasar Krempieng, Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Baiklah, kita masuk pada bab 1 pendahuluan, di mana kita akan membahas tentang latar belakang pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila ke-5. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, aspek kerja, aspek berusaha, akses terhadap pengambilan kebijaksanaan, berdasing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Penciptakan lapangan berusaha terdapat pula di pasar. Pasar sudah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan masyarakat sebagai orang, bahkan mengantungkan pekerjaan sehari-hari dari pasar. Maka dari itu, keberadaan pasar sangatlah vital bagi masyarakat serta perekonomiannya. Dalam kegiatan sehari-hari, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun, dalam bidang ekonomi, pasar tidak diartikan sebagai tempat, namun lebih mengutamakan pada kegiatan jual beli tersebut. Tidak hanya itu, pasar juga merupakan penunjang peningkatan anggaran pendapatan daerah, sehingga keberadaan pasar dalam lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Kita masuk ke penegasan istilah. Dalam penelitian ini, penulis menegaskan pada potensi pasar tradisional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Masyarakat dalam penelitian ini adalah pedagang yang berjual di Pasar Krempieng, Kecamatan Buduran. Di sini rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana potensi pasar Krempieng di Kecamatan Buduran? 2. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Buduran? Ketiga, apakah pasar Krempieng berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Buduran? Yang keempat, apakah pasar Krempieng sudah menerapkan sistem ekonomi Islam? Dari sini kita mendapatkan tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana potensi pasar Krempieng di Kecamatan Buduran. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi masyarakat dalam Kecamatan Buduran. Yang ketiga, mengetahui apakah pasar Krempieng berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Buduran. Yang keempat, mengetahui apakah pasar Krempieng sudah menggunakan sistem ekonomi Islam. Kita masuk pada bab 2, kerangka teori tentang pasar tradisional. Pasar adalah tempat atau adanya
Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan tenaga kerja, modal, dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk untuk jasa yang diminta oleh pembeli. Salah satu pelaku di pasar tradisional adalah para petani, nelayan, pengrajin, dan home industry. Pada pasar tradisional ini, sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari, seperti bahan-bahan, sayuran, buah-buahan, lauk pauk, kue-kue, dan makanan Nusantara lainnya. Pada peningkatan ekonomi, ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam yang harus dipahami dan dilaksanakan. Pertama, akidah, kedua, syariah, dan ketiga, akhlak. Tujuan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui 3 kegiatan produksi, distribusi, dan konsumen. Dari ketiga kegiatan utama tersebut, produksi dapat diartikan sebagai pembuat atau penghasil, sedangkan distribusi adalah pemasaran atau penyalur, dan konsumen berarti pemakai atau yang membutuhkan suatu barang yang sudah jadi siap untuk digunakan kebutuhannya. Peningkatan ekonomi adalah keadaan di mana seseorang yang sebelumnya belum mempunyai penghasilan uang yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mampu mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup. Kita masuk pada potensi pasar. Potensi pasar adalah ungkapan mengenai peluang perjualan maksimum untuk produk jasa tertentu selama periode waktu tertentu yang ditentukannya. Misalnya 1 tahun. Estimasi potensi pasar melibatkan permintaan sekarang terhadap produk dan proyeksi kecenderungan pasar di masa mendatang. Pada sistem ekonomi Islam, dalam ekonomi Islam, tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit, tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan atau manfaat non-materi baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berproduksi. Masuk pada penelitian terdahulu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Diyaw Musihat, penelitinya tersebut menggunakan metode kualitatif yang hanya membahas tentang perilaku ekonomi perdagangan, baik dari segi barang dagangan yang dijual, alat timbangan, riba, dan goror. Ketika berbisnis perdagangan pada pasar tradisional tidak melanggar syariat Islam, akan tetapi dari segi kebersihan masih kurang diperhatikan. Kita akan masuk pada bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada beberapa yang kita bahas. Pertama, lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti memiliki satu tempat penelitian agar mendapatkan informasi dalam memenuhi penelitian. Pada pasar tradisional Kecamatan Buduran yang beralamatan Jalan Sono Indah Utara, RT 06 RW 05, Desa Sidokarto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Di sini kita masuk pada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang bersifat penjelasan atau penguraian data yang bersifat dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan, di mana
penjelasan ini menggunakan metode kualitatif, kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Terus kita masuk pada jenis dan sumber data. A. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang digunakan dengan pengambilan informasi secara langsung. B. Sumber data. 1. Data primer. Sumber utama yang dijadikan bahan penelitian adalah primer, yaitu data yang diperoleh dari pedagang pasar Kerempieng, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo melalui pengamatan wawancara. 2. Data sekunder, yaitu yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya, kita masuk pada teknik analisis dan interpretasi data. Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis, maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Humberman. 1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan, kemudian wawancara mendalam terhadap informasi yang compatible terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan, ataupun dengan menelaah literatur yang berhubungan dengan penelitian. 2. Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data. Ketiga, penyajian data adalah kegiatan pengumpulan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih, kemudian disajikan dalam uraian penjelasan. Yang keempat, pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan.